berhembuslah, berhembuslah sekarang. Angkat tangan, katakan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami. Tuhan mau membangkitkan gereja-gereja di Sarawak. Urapilah kami dengan minyak baru. Setiap mental yang mati, iman yang mati, Tuhan akan hidupkan. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Katakan, kami rindu Tuhan. Ucapkan kerinduan-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Hidup saya dipenuhi dengan syafaat untuk orang-orang yang saya tidak kenal. Melebihi bahasa Indonesia, keterbatasan bahasa. Bahkan saya tidak tahu nama Anda. But do you know that this morning I prayed for you, each and every one of you. Tahukah Anda bahwa hari ini sepanjang hari saya mendoakan Anda? Tapi saya tidak tahu nama Anda. Tapi waktu saya berbahasa roh, saya tahu saya mendoakanmu. I was praying beyond my understanding. Hidup saya penuh dengan derak-derakan si tulang mati dulu ini, Philip Mantova. Sekarang hidup saya seperti suara tentara, berbahasa roh ke surga. Untuk orang-orang yang saya tidak kenal, bahkan saya tidak tahu nama Anda. Saya bisa berdoa untuk dirimu. Dengan keluhan tak terucapkan itu, Roh Kudus yang berdoa melalui saya untuk orang-orang kudus. Tapi lebih tepatnya, besok ini hujan awal, besok malam saya akan sampaikan tentang glosolalia. Besok saya akan ajarkan why, kenapa the Pentecostal gift, karunia Pentakosta hari itu disertai dengan mereka, para rasul berbicara dalam bahasa-bahasa yang asing bagi mereka. Besok saya akan sampaikan. Tapi hari ini saya cukup mencetuskan kepada Anda, memberitahukan bahwa hidup Anda tidak akan sepi, akan penuh dengan pemakaian Allah. Siapa yang ingin dipakai oleh Roh Kudus, angkat tangannya. Praise the Lord. Ya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Ayat yang ke-8. Sedang aku mengamat-amatinya. Ini Yeskiel mengamati. Ada suara derak-derakan. Lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernafas. Udah dikasih firman loh, belum bernafas. Kok bisa ya? Ingat gak penciptaan dunia? Waktu Allah menciptakan Adam sebelum Hawa, Allah menciptakan dia dari debu tanah kan? Dari tanah. Tapi setelah terbentuk form atau bentuknya, tidak ada nafas di dalamnya. Maka ada ayat berkata, maka Allah menghembuskan nafas itu ke manusia. Manusia itu hidup. Dia ciptakan dalam gambar dan rupanya. Jadi, sudah jadi itu seperti boneka, seperti Pinocchio. Udah jadi seperti mannequin. Ya badannya, tapi dia nggak bernyawa. Dia nggak bisa berpikir, nggak punya kehendak, belum punya perasaan, belum punya kemauan. Lalu Allah menghembuskan nafasnya. Jangan jadi orang Kristen yang taunya hanya firman. Ya, baca Kejadian sampai Wahyu saya mengerti itu penting sekali. Tapi jangan jadi orang Kristen yang hanya taunya firman-firman, nanti lama-lama jadi orang Farisi. Saya ngomong begini bukan karena saya anti firman Tuhan. Tadi saya ajarkan Anda harus baca Alkitab. Dan saya tidak kurang membaca Alkitab dibandingkan dengan siapapun yang ada di sini hari ini. Saya tidak kurang. Saya tidak mengakui diri saya lebih. Saya nggak berani memandang diri sendiri lebih tinggi daripada takaran iman saya. Tapi saya tidak kurang dari siapapun. Tapi saya ingin mengingatkan kita semua, jangan jadi orang Kristen yang hanya taunya berdebat firman. Kenallah Roh Kudus secara pribadi. Dialah nafas kehidupan itu. Sebelum Roh Kudus memenuhimu, milikilah hubungan yang begitu dekat dan intim dengan Roh Allah. Maka apa yang sudah Tuhan firmankan
menjadi hidup karena kehadirannya. Pengalaman saya dengan Roh Kudus, saya buka salah satunya, simpel saja, oke? Saya pada waktu kenal Tuhan, minggu pertama, bulan pertama, saya mengalami pengalaman yang saya tidak berani ceritakan pada orang lain. Karena takut nanti orang lain kira saya gila, atau kira saya mengada-ada. Ada orang yang dikira, they're making up a story. I'm not making up a story. Saya adalah orang yang jauh dari orang tua saya. Dari kecil, umur 6 tahun, saya itu sudah sekolah di luar negeri. Saya sekolah di Taiwan lebih tepatnya. Karena saya sakit. Dulu kaki saya itu tidak lurus. Dulu kaki saya itu bengkok. Tangan saya semuanya ini dulu juga bengkok. Waktu umur 6 dan umur 7 tahun, saya tidak bisa ingat nama saya sendiri. Coba bayangkan, kalau Anda punya anak 6 years old, he will remember his name, right? I cannot remember my name. I cannot remember my class. Saya nggak bisa ingat kelas saya selalu masuk kelas yang salah. Jadi waktu kecil, saya minder sekali, saya low self-esteem. Karena saya sering ditertawakan di depan umum. Ketika saya masuk ke kelas, anak kelas 4, grade 4, saya masih playgroup, masih anak kecil, masih umur kelas 1 maksudnya. Waktu saya masuk ke sana ditertawakan satu kelas, it was a trauma in my life. Dan karena saya kayak hidup jauh dari orang tua itu, saya tidak punya figur orang tua yang terlalu kental dalam diri saya dari umur 6 tahun. Daripada saya mati di Indonesia, mereka buat saya berobat di luar negeri. Dokter pun tidak bisa apa-apa. Dokter pun di Taiwan berkata, I cannot cure your child. Mama saya berdoa. Mama saya tidak orang Kristen satu-satunya waktu itu di dalam keluarga. Dan mama saya berdoa begini, doa ibu itu penuh kuasa, amin. Mama saya berkata begini, asal anakku Philip ini tidak mati, aku serahkan dia sebagai hamba Tuhan suatu hari nanti kalau dia dewasa. Tuhan, sembuhkan anakku. Mama saya berdoa di Indonesia, ribuan miles dari Taiwan. Saya di Taiwan jalan pukul 6 pagi pergi ke sekolah. Cahaya terang, tidak ada hujan, tidak ada awan. Tiba-tiba saya disetrum dari atas kepala hingga bawah kaki, seolah-olah ada halilintar yang tidak kelihatan. Naik turun selama 5-10 menit, saya masih ingat kejadian itu. Di pinggir jalan, bukan di gereja, tidak ada orang tumpang tangan pada saya. Seluruh tangan kaki saya lurus, lurus semua. Mama saya berdoa di Indonesia. Saya disembuhkan di jalanan di Taiwan waktu mau ke sekolah. Dan waktu saya, haleluya. Dulu, dan saya tidak perlu pakai lagi setelah kejadian itu, saya buang sepatu besi saya untuk orang pasien polio. Itu saya buang. Dan tiba-tiba otak saya menjadi brilian. Soal matematika, bahasa cepat untuk menangkap. Saya jadi juara sejak hari itu sampai saya lulus sekolah. Dan satu lagi yang unik, lihat kaki saya lurus, tangan saya lurus, ada satu yang gak lurus, Anda lihat. I'm sorry, I have to point my middle finger at you. Oke, saya harus pakai jari tengah saya karena memang satu-satunya yang tidak lurus. Di zoom kamera adalah jari tengah saya. Satu-satunya. Untuk mengingatkan saya bahwa saya adalah produk kasih karunia. Saya adalah karena mujizat Tuhan bisa berdiri di sini. Semua diluruskan kecuali jari saya. Juga supaya saya tidak pernah marah sama orang dan tunjukkan jari tengah saya. Karena saya dulu pemarah. Perubahan saya terbesar, mujizat terbesar dalam hidup saya bukanlah mujizat kesembuhan, tapi perubahan karakter. Jadi waktu saya kenal Yesus tahun 1992, tepatnya bulan September juga, ini anniversary saya nih, 27 tahun saya kenal Tuhan. Waktu saya kenal Tuhan, saya haus sekali figur papa, figur ayah, karena saya tidak bertumbuh dewasa, hampir-hampir boleh dikatakan, saya tidak dibesarkan di bawah bayang-bayang ayah saya, karena kami berjauhan. Saya rindu figur seorang bapak, tapi saya nggak bisa cerita. Saya sudah pria dewasa. Kalau saya menangis, minta ayah, malu dong. Ya kan? Buat apa? Gagah perkasa, ganteng lagi. Terus nangis, enggak, bercanda ya. Tapi saya nggak mau dilihat orang sebagai orang lemah. Waktu saya berkata, Tuhan, aku tuh rindu figur ayah di hidupku. Saya ngalami sesuatu. Saya tahu firman Tuhan, Maleakhi berkata, karena saya baca Alkitab kan, cepat kan, selesai. Jadi waktu saya baca Alkitab, saya juga tahu bahwa Bapak mengasihi aku. Saya tahu teorinya, tapi saya ingin pengalamannya. Tuhan kasih saya pengalaman lewat Roh Kudus yang dicurahkan dalam hati saya, dan kasih Yesus dicurahkan dalam hidupku. Apa yang terjadi? Berapa minggu pertama, saya merasakan tangan beneran.
membelai-belai kepala saya selama berminggu-minggu. Itu bukan halusinasi, bukan perasaan. Tangan manusia tapi nggak kelihatan, membelai saya. Dan saya mengalami banyak kesembuhan. Nggak perlu saya kesembuhan batin berulang-ulang, inner healing setiap tahun, nggak perlu. Just the first month of my life, I got inner healed totally already. Bulan pertama saya kenal Tuhan, saya langsung sembuh di dalam saya sini. Tidak ada lagi roh yang dibiarkan. Lalu setelah itu saya pergi nyetir mobil kan. Setelah saya setir mobil saya dulu adalah mobil balap. Karena keluarga kami keluarga mampu, bukan keluarga yang ekonomi lemah. Saya naik mobil balap saya. Tapi karena sudah bertobat, saya tidak balapan. Sudah tidak ada lagi Fast and Furious. Waktu itu tiba-tiba ada satu mobil dikendarai oleh seorang yang mabuk karena minum alkohol kebanyakan. Lalu dia terus cari gara-gara dengan saya, memang dia cari perkara. Saya disuruh menepi. Saya dulu ini suka berkelahi orangnya. Jadi waktu disuruh menepi, mungkin di dalam diri saya ada darah orang Dayak. Saya ini mungkin juga orang iman. Orang yang berprinsip teguh. Tidak pernah pantang menyerah, tidak pernah back off, mundur dari sebuah challenge. Tapi kali ini saya ditantang berkelahi, saya mau turun dari mobil saya. Waktu saya sudah dihimpit ke tepi, waktu saya lihat dari jendela, dari spion saya, kaca mobil saya melihat ada 5 pria besar-besar, bukan orang Asia. Dan mereka pegang botol minuman keras, alkohol, dan keluar ingin berkelahi dengan saya. Saya umur masih 18 tahun, baru bertobat berapa bulan. Dan saya 65 kg, dulu tubuh saya 65 kilo, kecil, kering, kurus kering, seperti tulang belulang itu. 184 cm tingginya. Saya pasti kalah dengan 5 orang itu kan. Saya ambil kunci setir mobil dari besi. Saya pikir itu kan saya pakai itu berkelahi lawan mereka berlima. Saya baru bertobat terima Yesus berapa bulan. Waktu saya mau ambil itu, saya hampir buka pintu. Roh Kudus datang ke mobil saya. Dan berakhir mobil saya itu diludahi di kaca sama mereka karena saya tidak jadi keluar berkelahi dengan mereka. Mau tahu Roh Kudus hadirnya gimana? Siapa mau tahu angkat tangan? Siapa mau tahu? Saya ceritain ya? Enggak, baca sendiri bukunya. Baca sendiri bukunya nanti. Saya tidak mau habis waktu di sini. Let me tell you one thing. It's the Holy Spirit that has taught me and given me all these experiences that changed my life. Roh Kudus yang mengubah kehidupan saya dan mengajarkan kepada saya semua pengalaman-pengalaman hidup ini untuk mengubahkan saya. Do not leave the Holy Spirit out of your church. You're making the biggest mistake of your religious life. Jangan usir Roh Kudus keluar dari gerejamu. Sebab kalau Anda lakukan itu, Anda melakukan kesalahan terbesar dalam kehidupan rohanimu. Jangan Anda ignore atau abaikan dia setiap hari. Every day saya berkata pada dia, you are my best friend, Holy Spirit. My best friend, Holy Spirit. My best friend, my best friend, Holy Spirit. I want you, I need you. Holy Spirit, my best friend. He is my best friend. He should be your best friend. Welcome him. Welcome him. You need him. Tidak cukup kita hanya membawa Alkitab gini dan kita sok tahu. Hanya kita punya konkordansi, kita punya Google, kita punya internet, kita bisa riset, kita bisa research. It's not enough. The true research of the Word of God is having an intimate relationship and walk with the Holy Spirit. Satu-satunya jalan penggenapan firman Anda bisa mengerti, memahami, dan mengalami kuasa firman ini hanyalah dengan berjalan haus lapar, dekat intim dengan Roh Allah yang hidup. Kalau enggak, kan Yesus gak berkata, aku memberimu seorang penolong yang lain. Lebih baik aku pergi supaya dia datang kepadamu. Penghibur itu akan mengajarmu. Dia roh kebenaran akan mengajarmu dalam segala kebenaran. Dia akan mengingatkanmu semua yang kuajarkan kepadamu. Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan berbicara dari dirinya. Tapi apa yang dia terima daripada aku akan diteruskannya. Dia akan memuliakan dirinya. Dia akan memuliakan aku. Dia akan bersaksi bersama-sama denganmu. Please welcome the Holy Spirit.
Do not grieve him. Jangan dukakan dia, jangan padamkan dia, baik di gereja atau di kehidupan. He is the breath of life. Dialah nafas hidup itu. Dialah nafas hidup itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Maka firman-Nya kepadaku ayat 9 sekali lagi. Oh, ya. Suci di nahingku sama-sama katakan my best friend. Mari kita datang memohon pertolongan kepadanya. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Spirit.